Orang yang sangat beliau cintai tulus dalam hati beliau, orang muqaddam Tariqah Tijaniyah. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل ظهورها قوة من رجال الجنة وزيد عنا كل خير. Di hari yang mulia ini, di hari insyaallah mengiringi kita semua ففي دخولنا إلى هذا الدين وجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل حين. الدين يسر وليس عسر. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang indah, yang mencintai keindahan. Seorang mukmin mempunyai kejernihan hati kita terhadap sesama. Mahabbah ini karena Allah, maka sesuai dengan yang dikatakan maka lillahi dan muqtasab. Segala sesuatu yang karena Allah akan terus dan bersambung, dan segala sesuatu yang bukan karena Allah akan hilang dan akan keindahan hati, keindahan jiwa. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah dilahirkan diampuni dosanya oleh Allah karena beliau bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi beliau mengingatkan kita untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Dan baginda Nabi Muhammad
Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita. Beliau bersabda, ketika dari kalian mencintai saudara bisa hadir di majelis sekarang ini, andaikan bukan karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Syekh Sidi Ahmad Tijani, cinta kepada kalian semua, cinta kepada Syekh Saleh, maka tidak mungkin beliau bisa hadir di majelis ini sekarang. Dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamanya diberikan mahabbah yang tulus, yang khalisah, sama sekali tidak tercampur dengan kebencian. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير الجزاء على هذه الفوائد الثمينة والإرشادات منكم يا سيدي. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita dengarkan dengan seksama mu'idhah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Faiz Sukron Ma'mun LC MA dari Jakarta. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau semuanya. Guru kita, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Haji Soleh Basalamah beserta seluruh zuriyah dan keluarga Al-Maghfurlah Syekh Ali bin Ahmad Basalamah dan Syekh Muhammad bin Ali Basalamah yang saya muliakan, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan hari ini, baik dari sipil TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Hari ini kita semua datang ke pesantren ini bukan sekedar menghadiri acara haul, bukan sekedar mengirimkan doa, bukan sekedar bertawassul, bukan sekedar bertabarruk dengan guru-guru kita, tetapi ada yang cukup penting, yaitu membangun kesadaran betapa guru-guru kita, ulama-ulama kita dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mampu membuat tradisi, membuat instrumen keagamaan yang bisa menghidupkan ajaran agama dengan keindahan kemanusiaan. Saya penting menyampaikan hal ini karena belakangan hari saya tidak tahu di Brebes, tapi di beberapa kota Kiai Soleh
Itu ada orang, saya sering bilang di mana-mana, orang Islam tapi Islamnya Protestan. Mudah-mudahan di Brebes tidak ada. Itu orang Islam tapi suka protes. Ada orang tahlilan protes, ada orang marhabanan protes. Nanti istri orang hamil 4 bulan atau 7 bulan baca maulid, baca manakib, protes. Apa saja diprotes, modalnya cuma satu hadis, kullu bid'atin dhalalah. Ini mudah-mudahan di Brebes ini nggak ada. Maka penting nih anak-anakku yang masih kecil itu datang ke pesantren ngaji, belajar yang benar agar abjad keagamaan itu dibangun dengan ilmu. Sekarang ini ada orang melihat acara bagus kayak haul seperti ini, itu nanya, Rasulullah pernah bikin haul apa tidak? Nanti kalau dikasih tahu Nabi tidak pernah bikin acara haul, sahabat tidak mengerjakan, itu langsung memvonis berarti haul hukumnya bid'ah. Ini orang kayak gini Pak, ini ngajinya kurang jauh, atau sebelum khataman sudah pulang dari pesantren ya. Ini orang kayak begini Pak, ini berbahaya. Bahayanya kenapa? Karena merusak pakem ilmu, pakem tradisi dalam melakukan yang namanya kajian keagamaan. Saya ngaji bertahun-tahun dengan guru saya, itu tidak pernah guru saya itu memvonis hukum satu pekerjaan apapun itu divonis dengan bid'ah. Mudah-mudahan yang Protestan di Brebes ini dengar Pak ya. Kenapa? Karena kalau ngaji usul fikih ini kan orang Pak tidak boleh malah praktek hukum, tidak boleh. Semua orang yang belajar hukum Islam, orang yang ngaji di pesantren, orang yang duduk di fakultas syariah, itu kalau mau menetapkan hukum itu pasti pakai aturan hukum yang ada di dalam ilmu-ilmu keislaman. Ambil satu contoh, kalau ngaji usul fikih, ketika bicara al-ahkam, hukum dalam Islam, itu ulama cuma menjelaskan hukum itu bangunan besarnya ada dua. Ada namanya ahkam taklifiyah, ada namanya ahkam wad'iyah. Kalau taklifi itu berkaitan dengan subjek pelaku, kalau wad'i berkaitan dengan objek ibadah yang mau saya lakukan. Jadi kalau Bapak nanya, saya sholatnya sah apa tidak? Satu, itu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, hukum sholat itu apa? Maka di situ kajiannya cuma dua. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Kalau Bapak mau tahu kapan guru wudhu saya ini sah apa tidak sah, itu namanya ahkam wad'i. Dilihat waktu wudhu itu cuci tangan enggak, waktu wudhu misalnya basuh muka enggak. Kalau semua ketentuan dilakukan, maka hukumnya menjadi sah. Kalau itu tidak dilakukan, hukumnya namanya batal.